Teman-teman, pernahkah Anda merasa stres, merasa takut, cemas, khawatir saat Anda tidak memiliki uang sama sekali dan sementara banyak kebutuhan yang harus Anda penuhi? Apa yang biasanya Anda lakukan? Tips berikut akan menjadi solusi bagi Anda. Kali ini saya ingin membahas tentang uang, terutama untuk Anda yang pernah mengalami atau mungkin sering mengalami atau bahkan saat ini berada pada kondisi tidak memiliki uang sama sekali. Terima kasih teman-teman, Anda masih di Inspirasi Mr. Masker. Dan jika Anda ingin mendukung channel ini, silahkan Anda bisa tekan tombol subscribe, beri tanda like, dan juga bagikan komentar-komentar positif Anda. Di akhir video, Anda bisa membagikan channel ini atau video ini kepada teman-teman yang lain. Kita berbicara mengenai uang, kondisi yang terkadang tidak kita harapkan tentang keuangan sering terjadi. Salah satunya adalah tidak memiliki uang sama sekali. Dompet kita kosong, tidak berisi uang. Saldo di rekening kita kosong. Tabungan kita juga tidak ada. Sementara kebutuhan hidup terus berjalan, mulai dari kebutuhan akan makanan, kebutuhan mungkin bayar kontrakan, mungkin bayar tagihan-tagihan, bayar sekolah, dan lain sebagainya. Apa yang Anda lakukan teman-teman saat Anda berada pada kondisi tersebut? Mencari pinjaman ini sering diambil sebagai satu solusi ketika kita tidak memiliki uang. Tetapi ternyata tidak semua orang ikhlas memberi kita pinjaman. Ada saja alasan yang dilontarkan atau disampaikan untuk menolak permohonan kita. Sekali lagi, ini sah-sah saja. Orang bebas mau menerima ataupun menolak. Tidak sedikit dari mereka yang menolak mengatakan, aduh maaf, saya pas lagi tidak punya uang. Atau mungkin, aduh maaf, uang saya sedang dipinjam juga. Atau mungkin, aduh maaf, uang saya di bank, saya tidak punya uang cash. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sekali lagi, ini adalah hak asasi teman-teman ya. Kita tidak bisa memaksa orang untuk memberikan pinjaman kepada kita. Jika sudah seperti ini, apa yang Anda rasakan? Semua menolak. Bahkan tidak sedikit yang malah mencibir atau mungkin malah mencemooh kita, merendahkan kita. Pernah Anda mengalaminya? Apa yang Anda rasakan? Sakit hati, emosi, marah, merasa tidak dihargai, dipandang sebelah mata, dan lain sebagainya. Akhirnya kita stop mencari pinjaman, lalu kita mungkin mencari cara lain. Mungkin kita menjual barang-barang yang kita miliki, termasuk juga mungkin mencari kerja, mengerjakan pekerjaan yang mungkin bagi kita sama sekali kita tidak menginginkan pekerjaan itu sebenarnya. Ataupun berbagai usaha kita lakukan, termasuk juga berdoa. Mungkin Anda sudah berdoa siang malam ya, bahkan mungkin setiap jam Anda berdoa, minta kepada Tuhan. Tetapi seringkali kita sudah berdoa, solusi tidak kunjung datang. Ya, itulah teman-teman satu kondisi yang sebenarnya tidak kita inginkan, tetapi sering terjadi. Kondisi saat kita tidak memiliki uang sama sekali. Dalam video ini saya ingin bagi satu tips kepada Anda. Tips ini mungkin terdengar tidak masuk akal, atau Anda anggap mungkin tips ini tidak efektif. Tetapi saya pernah mengalaminya. Saya pernah menerapkan tips ini, bahkan hingga sampai saat ini, dan ternyata efektif teman-teman. Dan saya pikir bukan hanya untuk masalah uang saja, tetapi untuk segala masalah. Ketika kondisi Anda betul-betul sedang kalut sebab tidak memiliki uang, maka tinggalkan semua usaha Anda. Tinggalkan semua rancangan-rancangan Anda untuk mencari atau menemukan solusi. Tetapi sebaliknya, mari kita melihat ke dalam diri kita. Kita perbaiki terlebih dahulu apa yang ada dalam diri kita. Apa yang harus kita perbaiki? Suasana hati kita. Ketika Anda tidak memiliki uang, saya yakin dan saya percaya yang ada dalam pikiran Anda, yang ada dalam perasaan Anda adalah kondisi cemas, kondisi khawatir, kondisi was-was, kondisi takut, emosi, marah, panik yang luar biasa. Bahkan mungkin Anda sudah hilang harapan, sudah putus asa.
kesedihan yang terus-menerus mungkin sepanjang hari. Itu yang mungkin kita rasakan. Dan inilah yang membuat kita berat untuk memperoleh pinjaman, untuk mencari solusi, untuk menemukan jalan keluar. Ya, itulah yang membuat kita berat, yakni kondisi hati dan pikiran kita. Oleh karena itu, langkah pertama, mari kita perbaiki terlebih dahulu hati dan pikiran kita. Kita buat hati dan pikiran kita tenang. Inilah yang saya katakan, bahwa mungkin Anda akan mengatakan bahwa tips ini atau metode ini tidak masuk akal, tidak efektif, dan rasanya tidak mungkin. Bagaimana kita yang saat ini sedang membutuhkan uang dan kita tidak memilikinya, justru kita diminta untuk tenang. Kita akan tenang ketika uang sudah datang. Itu pemikiran Anda. Pemikiran kita mungkin seperti itu. Tetapi ketika kita sudah menerapkan tips ini, apa yang Anda pikirkan tadi itu tidak berlaku. Meskipun kita tidak memiliki uang, kita tetap akan menemukan yang namanya ketenangan. Ya, caranya adalah dengan berserah. Berserah dalam iman. Apa yang dimaksud berserah dalam iman? Kita menyerahkan segala kesulitan tadi, segala kondisi, segala keadaan kita serahkan kepada Tuhan dengan segenap iman, keyakinan Anda. Kita sebagai Muslim, maka kita serahkan sesuai iman, keyakinan kita. Anda sebagai Kristen, Anda serahkan sesuai dengan iman, keyakinan Anda. Begitu juga Anda penganut agama lain, Hindu, Buddha, Konghucu atau apapun, serahkan ke dalam iman, keyakinan Anda segala permasalahan Anda. Artinya ketika segala permasalahan itu sudah kita serahkan, jika dalam hal ini adalah kita tidak memiliki uang sama sekali, maka serahkan kondisi keadaan itu, pasrahkan kepada Tuhan sesuai dengan iman, keyakinan Anda. Ketika kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, maka seharusnya hati Anda berangsur-angsur akan mulai tenang. Ini seharusnya ya, jika kita betul-betul menyerahkan kepada Tuhan, pasrah kepada Tuhan. Bukan pasrah menyerah, bukan, tetapi pasrah dalam pengharapan, berserah dalam pengharapan. Ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, di situ sebenarnya kita mempunyai sebuah harapan besar bahwa pertolongan akan segera datang. Kenapa? Karena kita sudah menyerahkan kepada empunya Sang Pemberi solusi, yaitu kepada Tuhan. Sampai di sini teman-teman, mudah-mudahan Anda menangkap yang saya maksudkan. Ya. Jadi, mari kita serahkan dan percayakan kondisi kita yang kita tidak memiliki uang sama sekali. Kita percayakan kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Ungkapkan sesuai dengan iman, keyakinan Anda, sesuai dengan ajaran agama Anda, dengan penuh iman Anda, dengan penuh rasa ikhlas, dengan penuh rasa mantap. Jika mungkin Anda seorang Muslim, ucapkan, "Ya Allah, hamba serahkan kondisi keadaan ini ke dalam tangan-Mu ya Allah. Hamba saat ini tidak memiliki uang sama sekali, dan sementara kebutuhan tetap terus berjalan. Hamba percaya kepadamu ya Allah, bahwa Engkau yang memelihara kami. Hamba percaya bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan hamba menderita. Hamba percaya, hamba yakin bahwa Engkau akan menyediakan semua yang hamba butuhkan tepat pada waktunya. Hamba percaya kepadamu ya Allah." Ungkapkan dengan penuh iman Anda. Anda orang Kristen, sama, ungkapkan sesuai dengan iman, keyakinan Anda. Ya, apapun agama Anda, intinya adalah kondisi keadaan kita apapun itu, kita percayakan kepada Tuhan. Setelah kita dengan tulus, dengan penuh iman, menyerahkan kondisi kita kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka seharusnya kita menjadi lebih tenang teman-teman. Kenapa saya katakan kita seharusnya menjadi lebih tenang? Mari kita pahami lebih mendalam. Ketika kita berserah kepada Tuhan, maka kita mengandalkan Tuhan untuk menjadi penolong kita. Dan kita tahu, kita mengenal Tuhan itu seperti apa. Tuhan itu adalah Sang Maha Baik, ya. Sesuai iman keyakinan Anda, sesuai ajaran agama Anda, pasti Anda setuju
Tuhan itu Sang Maha Baik, Sang Maha Pemurah, Maha Bijaksana, Sang Maha Kasih, Maha Mengetahui, Maha Memahami, ya. Dan ketika kita sudah berlindung di dalam nama Tuhan tadi yang kita imani, maka kita seharusnya tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Jika ternyata Anda masih cemas, masih khawatir, maka yang perlu dipertanyakan adalah kualitas iman kita. Sudahkah kita betul-betul menempatkan Tuhan, mempercayainya dalam hati kita? Mari kita perbaiki kualitas iman kita dengan lebih dekat kepada Tuhan. Kita serahkan semuanya ke dalam Tuhan. Orang-orang Jawa tempo dulu, kakek nenek saya dulu pernah mengajarkan ini kepada saya. Istilahnya adalah bagaimana kita berani untuk pejah gesang dari Gusti. Pejah itu mati, gesang itu hidup. Artinya bagaimana kita berani menanamkan dalam diri kita dengan kekuatan iman kita, hidup mati bersama Tuhan, ya, pejah gesang derek Gusti. Prinsip itu ternyata teman-teman menjadi sebuah inspirasi untuk kita berserah kepada Tuhan, untuk kita pasrah kepada Tuhan. Saat kita tidak memiliki uang, ya sudah, kita pasrahkan saja kepada Tuhan. Apapun yang akan terjadi, saya ikut Engkau Tuhan. Saya percayakan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saya pasti akan baik-baik saja. Saya pasti akan selamat. Saya pasti akan terlindungi. Saya pasti akan tertolong. Saya pasti akan dalam kondisi yang aman, yang nyaman. Sebab kita berlindung di dalam nama Tuhan. Tidak ada seorang pun atau satu kekuatan pun yang bisa mengalahkan Tuhan yang Anda yakini. Ya, itulah yang harus kita tanamkan teman-teman. Dan hasilnya luar biasa. Ketika Anda sudah mulai berani untuk berserah kepada Tuhan saat kondisi Anda tidak memiliki uang, maka Tuhanlah yang akan mencarikan solusi. Tuhanlah yang akan menuntun Anda. Ketika Anda sudah berserah, Anda sudah pasrah, di situ solusi datang, tuntunan datang. Namun ketika Anda hanya berdoa, mohon tuntunan, Tuhan tuntun kami, Tuhan berikan kami solusi, tetapi Anda tidak berserah, Anda tidak mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan, maka solusi itu tidak akan kunjung datang. Ya, jadi paling penting adalah bagaimana Anda menyerahkan dan mempercayakan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mulai menuntun Anda. Anda akan dibawa kepada orang-orang yang ikhlas menolong Anda. Tuhan akan mempertemukan Anda dengan solusi, meskipun Anda tidak mencari. Mungkin secara tiba-tiba Anda memperoleh jalan keluar. Tiba-tiba Anda ketemu orang yang tidak dikenal, kemudian terjadi perbincangan. Oh, ternyata dia merespon baik Anda, menjadi solusi bagi Anda. Atau mungkin situasi kondisinya kemudian dibuat oleh Tuhan menjadi tidak mengkhawatirkan, menjadi tidak menakutkan. Orang yang mungkin sudah mengejar-ngejar Anda, menagih uang Anda, mungkin dia menjadi lunak, mulai bisa memahami kondisi Anda. Ini semua adalah karya dari Tuhan yang Anda imani. Itu mudah-mudahan ada gambaran teman-teman ya. Jadi saat kita tidak memiliki uang sama sekali, atau mungkin kita sedang dalam masalah yang sulit, maka mari kita berani untuk menyerahkan kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Stop kita mencari solusi, stop kita mencari jalan keluar, tidak perlu mencari pinjaman ke sana sini. Biarlah Tuhan nanti yang mencarikan Anda pinjaman. Biarlah Tuhan nanti yang menuntun Anda. Kita harus kemana? Biarlah Tuhan yang menyediakan solusi itu. Biarlah Tuhan nanti yang mengirimkan orang-orang pilihannya datang kepada Anda. Yang harus kita lakukan, yang pertama adalah memperbaiki iman kita. Mari kita mulai berani untuk percaya kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan sebagai Sang Maha Segalanya. Dia Sang Maha Pelindung, Dia Sang Maha Penolong. Ketika kita sudah percaya, kita sudah serahkan, tidak mungkin Tuhan tidak menolong. Pasti Tuhan akan menolong, dan Tuhan akan menolong Anda tepat pada waktunya. Tuhan itu Maha Baik, Maha Bijaksana, Maha Tahu. Tidak ada sifat Tuhan yang buruk sedikit pun, sehingga Anda tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Tuhan tidak akan pernah membiarkan Anda menderita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan Anda sengsara. Ketika Anda sudah berani berserah percaya kepada Tuhan,
maka Anda akan diangkat dari kesulitan. Ada banyak kisah, ada banyak kejadian yang saya peroleh teman-teman ketika saya sudah mulai berserah dalam kondisi saya tidak punya uang. Setelah sekian lama belajar dari pengalaman, ditolak saat meminjam, bahkan dicaci maki, dihina, dianggap remeh, dipandang sebelah mata. Ketika saya sudah belajar dari banyak pengalaman itu, saya mulai untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ternyata di situ ketika saya sudah mulai mendekatkan diri kepada Tuhan, sudah mulai untuk membangkitkan iman yang saya punya, ternyata di situ kondisinya menjadi lebih ringan. Kita dituntun menemukan solusi dan jalan keluar. Oh, ternyata bukan kepada orang-orang itu saya harusnya meminjam, tetapi Tuhan akan menuntun saya kepada orang-orang yang Tuhan pilih. Maka wajar ketika kita ditolak oleh si A, si B, si C, si D. Ketika mereka menolak kita, wajar. Kenapa? Karena mereka bukan orang-orang yang Tuhan pilih untuk kita. Tuhan akan memilih orang-orang yang memang menjadi pilihannya untuk menjawab tadi kepasrahan kita tadi. Ya, silakan teman-teman. Ini membutuhkan sebuah mental rohani yang luar biasa. Kita berserah, kita pasrah. Tuhan, saya percayakan ke dalam tangan-Mu. Ya Allah, apapun yang akan terjadi, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu ya Allah. Hamba percaya Engkau Sang Maha Baik, Engkau Sang Maha Bijaksana. Terjadilah apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah. Beranilah Anda untuk berdoa seperti itu. Beranilah Anda untuk menyerahkan hidup Anda, menyerahkan permasalahan Anda kepada Tuhan. Solusi akan segera datang. Nyata kejadian teman-teman. Saya pernah mengalami. Pada saat tidak punya uang, ternyata tetangga minta tolong untuk diantarkan periksa ke dokter. Di situ saya mendapatkan ongkos, mendapatkan upah. Tuhan mempunyai cara, Tuhan mempunyai banyak sekali solusi untuk sekedar mendatangkan uang kepada kita. Tuhan tidak pernah mengalami kesulitan. Dan banyak keajaiban lain teman-teman. Tiba-tiba teman WA menanyakan kabar. Pas kita curhatin sedikit, teman langsung merespon. Ini semua bukan kebetulan, tetapi Tuhan sudah mengaturnya sedemikian rupa untuk menjawab kepasrahan kita. Ya, mudah-mudahan teman-teman video ini bisa Anda petik intisarinya. Jadi kesimpulannya adalah, mari saat kita menghadapi masalah apapun itu, termasuk ketika kita tidak memiliki uang, kita berani untuk pasrah, berani untuk berserah kepada Tuhan, berserah dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan pasti akan memberikan solusi dan jalan keluar. Mari kita stop sementara untuk tidak mencari solusi sendiri. Pada saat kondisi pikiran kita masih kacau, masih kalut, masih cemas, mari kita stop untuk mencari solusi, mencari jalan keluar. Ibaratnya adalah ketika kondisi gelap, maka Anda sia-sia mencari jalan keluar. Yang perlu Anda lakukan adalah menerangi kondisi sekitar Anda, agar Anda bisa menemukan mana jalan keluar, mana pintu keluar. Nah, untuk bisa menerangi sekitar Anda, maka lampu penerangan itu adalah iman Anda, iman kita. Mari kita hidupkan iman kita. Cara menghidupkan iman kita adalah dengan berserah kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk hadir, untuk datang dalam hati kita. Disitulah iman Anda akan hidup dan akan menjadi cahaya, menjadi terang yang akan menuntun Anda menemukan pintu keluar, menemukan solusi. Ya, terima kasih teman-teman Anda sudah menyimak video ini. Kita akan sambung lagi dengan video-video berikutnya. Demikian dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.